sempet jackpot nggak di koin-koin atau token-token tertentu? Yang paling besar waktu itu itu yang kali 4 sampai 200. Wow. Itu adalah juga loss pertama aku. Loss pertama kamu? Apa yang aku masukin loss semua. Kok bisa? Bayangin aja ketika kita bisa ngerjain sesuatu sesuai dengan meaning of life kita di bisnis lewat Web3 dan kita fokus ngerjain itu, maka hidup kita tuh berasa kayak playground. Teman-teman yang gue tanya semuanya pasti pernah kena scam lah di dunia kripto. Nggak ada yang nggak pernah kena scam. Satu rumah itu masalahnya. Hah? Halo Sobat Kripto, kembali lagi bersama saya Robi di podcast Kongko Komunitas Kripto. Hari ini kita sudah kedatangan satu tamu yang sangat spesial. Satu project kripto yang menurut saya sudah mendunia juga, sudah global. Hari ini hadir bersama saya Joshua dari Sequoia. Halo, Selamat datang Josh. Apa kabar? Aman kok ya? Aman. Lu gimana? Ya, keep building. Keep building ya. Yeah. Kayaknya abis nih suaranya nih. Oh iya. agak abis suaranya. Iya. Apa nih? Apa yang lagi sibuk apa belakangan, Jos? Belakangan ya kita ini kan pivoting ketiga Sequoia nih di tahun ketiga. Hari ini hari ke 1266. Wow, dihitungin building. ya. Iya. Tiap hari matters, jadi kita hitung tiap hari dalam buildingnya. Wow, itu lu yang keep track of the days atau ada tim yang atau memang ada social media posting gitu-gitu? Kalau days dari aku sih, memang tracking tiap hari juga. Oh, wow, ini udah pivoting ketiga. Pivoting ketiga. Coba cerita, bagaimana sih sejarah berdirinya Sequoia dari awal itu? Oke. Basically kan Sequoia lahir 2022 ya. Kita lahir dari project yang ditinggalkan. Lahir dari project yang ditinggalkan. Iya, jadi kita minus project sebenarnya, bukan project start from zero, tapi dari minus project gitu. Oh, oke. Bukan mulai dari nol ya, mulai dari minus ya. Minus. Jadi kondisi waktu itu kita punya komunitas namanya GGWP Clan. Oke. Nah, kita kan ngebantuin banyak project tuh. Kita jadi kayak investor lah, masuk ketika naik ya udah cuan ya udah keluar kan. Oke. Tapi di sana kita lihat banyak project tuh yang nggak serius lah gitu. Tahun berapa itu, Jos? 2021 akhirnya. 2021 ya. Yeah. Waktu itu lagi banyak project gaming ya. Iya, dan meme mulai naik meme, gitu kan. ya. Burning system gitu. Perkalian lumayan sih waktu itu. Ada yang kali 4 sampai 200. Oke, beberapa dapat berkali-kali lipat, beberapa juga nggak dapat ya. Oh, biaya kuliahnya juga besar. Biaya kuliahnya besar. Okay. Tapi all in all di 2021 itu when you guys investing profit atau loss? Profit kalau dihitung. Profit ya. Kalau ditotalin lah ya. Total. Oke, profit ya. Iya. Oke, terus gimana ceritanya? 2022 tuh ada satu project, mereka developernya juga nggak docs ya. Terus minta tolong untuk dibantu setup. Kita juga yang setup nama Sequoia itu. Tapi waktu dia listing, di DEX ya. Waktu dia pertama kali IO dia flop gitu loh. Flop itu drop langsung. Drop. Karena dia kan pakai Pinksail kan. Oh, dia pakai Pinksail. Ada satu platform Pinksail ya. Betul. Okay. Nah, dia belum lock. Waktu dia belum lock, orang udah pada ambil kan tokennya. Tulis gitu. Waktu dia klik launch. Jadi akhirnya flop. Oke. Banyak yang ngedam. Bukan banyak lagi, langsung tiang merah ke bawah gitu. Oh, tiang merah ke bawah. Semua dam ya? Pada ngedam. Oke. Gitu. Lu tadi bilang ada satu project yang namanya Sequoia yang developernya nggak docs. Nggak docs di sini maksudnya adalah mereka nggak muncul muka lah ya. Betul. Nah, ini yang nggak docs ini kalau boleh tahu orang Indonesia atau orang luar? Aku nggak kenal. Oh, kamu nggak kenal ya? Nggak kenal. Oke, jadi kamu pada dasarnya kamu bantuin aja? Iya, karena waktu itu memang di awal kripto juga aku nggak docs juga. Oh, oke. Iya. Kan? Kamu cuma pakai username GGWP number berapa gitu Nomor ya? Nomor 1, iya. Oke. Terus. Karena kan pengen tahu aja sih gimana sih kehidupan alter ego gitu kan. Oke. Gitu. Jadi waktu itu bedanya adalah di project ini kita memang yang di awal menyampaikan bahwa ini kayak bagus nih projectnya, kita dukung gitu. Ternyata flop dan ternyata developernya langsung mau lepas tangan. Oke. Jadi akhirnya kita pikir ya udahlah, waktu itu agak stres juga ya pada saat itu kan. Cuma dalam waktu sejam dari kejadian itu, salah satu daripada partner aku waktu itu bilang, sekarang founder kan ya juga, dia bilang, dia telepon, kok mau kita take over aja nggak gitu. Dari situ aku langsung bilang, ayo, nggak ada mikir dua kali, udah langsung kita ambil. Apa yang membuat kamu berani mengambil keputusan itu? Karena kan taking over something kan, apalagi dari minus ya? Iya, betul. Ya kan pasti lebih berat. Kenapa nggak kayak lu bikin satu project sendiri, start dari awal? Kenapa? Waktu itu apa yang buat lu berani membuat keputusan itu? Responsibility aja sih ke community. Karena memang dari kecil reputasi itu matters gitu. Jadi ya lebih baik kita bertanggung jawab daripada kita mesti, kan lebih mudah kita menyalahkan orang dan pergi kan. Betul. Karena enggak, bukan project gua kok gitu kan. Iya. Memang bukan gitu. Cuma tanggung jawab tuh punya
nilai sendiri yang menurut aku perlu sih untuk kita jalani sebagai manusia. Setuju. Tapi oke, kalau sekarang rame namanya tuh CTO ya, community Iya, takeover ya. betul. Nah, kurang lebih kayak gitu Kalau berarti. dulu nggak ada ya, nggak ada Iya, istilah-istilah iya. begitu kan. Lu Betul. take over. Jadi oke, lanjut Jos. Waktu lu take over berarti lu yang bikin Telegram baru gitu-gitu atau gimana? Betul, jadi kita community happy sih pada saat itu kan, kita masih kecil banget dan mereka happy. Wah ini captain kan katanya mereka gitu. Captain mau take over, mau handle dalam seminggu. Kita relaunch gitu. Oh, kalian relaunch. Kita relaunch Oke. dengan existing liquidity apa yang tersisa Oke. dari 100.000 market cap waktu itu. Jadi Oke. benar-benar community banget. Oke. Kali 30 langsung. Wow, langsung jadi 3 juta market 3 cap. juta market cap. Dan waktu like 1 minggu kayak. Apa yang lu lakukan untuk membuat dari 100.000 market cap jadi 3 juta market cap itu? Mungkin lebih community ngelihat kita committed ya, mau nge-build gitu aja sih. Oke. Dan mereka trust, kita juga ngetok pintu ke masing-masing community. Oh. Karena pada saat itu value yang aku percaya adalah juga crypto itu kan biasanya community. Betul. Gitu. Jadi kita pengen punya community network sebanyak mungkin. Namanya dulu Squee Family gitu. Oke. Jadi pada saat itu kita mulailah ketok pintu, mulai dari kayak 10 community awal yang bergabung. Oke. Itu tanggal 19 Februari 2022 pertama kali Waduh, kita. lu sampai ingat exact date-nya ya. Iya, harus dong, harus. 19 Februari 2022. 19 Februari 2022 kalau kita boleh ingat-ingat kayaknya kripto udah mulai Iya, turun betul, ya. Udah mulai bearish lah, udah Betul. mulai bearish. Bener nggak? Betul. Oke, terus lanjut. So kita lahir di bear market. Lu lahir justru di bear market Di ya. bear market ya. Pasti berat ya. 2 tahun kita bootstrap. Oke. Bootstrap jadi dari community kita kan ada tax dulu kan. Oke. Jadi hidupnya cuma dari situ. Co-founder nggak ada yang gajian memang Oh. pada saat itu. Jadi memang kita benar-benar yang ngebangun dari community, ketok-ketok pintu, ayo gabung gitu untuk kita parallel network dan keep on building. Waktu itu konsep metaverse dulu. Nah kebetulan aku pada saat itu juga ngebantuin di salah satu perusahaan metaverse public di Indonesia kan. Oke. Kurang lebih waktu itu kita ngebangun kayak metaverse Indonesia gitu sampai di G20 itu ketemu CZ di situ waktu itu pertama. Oh, I see. Nah di sana setelah itulah baru aku docs. Jadi community itu trust tanpa docs karena aku pengen ngeliat bisa nggak sih lu percaya orang yang nge-build tanpa lu tahu background orang itu. Berarti 2 tahun lu nggak docs? Setahun. Setahun lu nggak docs, setelah itu baru you dox Docs. yourself. Yeah. Bagaimana tuh ceritanya? How did you dox yourself? Like go AMA, terus lu buka kamera, open cam atau gimana? Awalnya sih community udah pada pada curiga kayaknya orang ini deh gitu kan. Gitu. Cuma the reason nggak dox kan karena pengen tahu mereka bisa nggak percaya orang dari apa yang mereka kerjakan aja. Gitu. Jadi pada saat udah dox, oh bener gitu, banyak kan kayak gitu, oh bener ternyata orang ini, terus mereka lihat backgroundnya kayak oh mereka lebih trust karena ternyata sudah punya track record di belakangnya. Aku udah punya pengalaman entrepreneurs dan lain-lain, buat mereka lebih trust lah gitu. Ya, apalagi terlibat juga di project Metaverse tadi ya. Metaverse Indonesia betul. Iya. Itu berarti milestone ini lu anggap pivot yang pertama atau Pivot pertama setelah dari itu nggak pivot. Itu nggak pivot. Just take over. Oke, take over. Setelah itu pivotnya yang mana tuh? Ketika kita dari metaverse changing into gaming. Oke, ya. kita Dulu ngebuat Metaverse hype ya. Betul. Tapi kan kayaknya menurut saya Metaverse belum saatnya aja. Kayak belum waktunya. Bisa jadi 5 tahun 10 tahun ke depan bisa hype kembali, tapi pada saat itu 2022-2023 it is just not the time yet. Setuju nggak? Kalau lu melihatnya gimana? Kenapa Metaverse nggak jalan? Jadi waktu kita ke pivot pertama berarti ya kita pivotnya berarti 2 kali bukan 3 kali. Oke. Ya anggapan berarti ini venture ketiga. Oke. Waktu pertama dari ke venture kedua ke gaming karena kita ngeliat bahwa metaverse itu ternyata bagian kecil daripada game. Oke. Di gaming MMORPG is like already kayak metaverse kan sebenarnya. Betul. Kita ada komunikasi di 3D, ngobrol kiri kanan semua dimanapun bisa. Betul. Bedanya nggak ada brand aja. Ya. Itu. Nah waktu kita ke gaming kita ngeliat oh ini nih potensinya gitu. Seperti itu. Jadi setahun kedua kita jarang fokus di gaming. Oke. Sebagai MOBA RPG pada saat itu ya. Bareng sama Agate kita nge-build gitu. Oh, bareng sama Agate ya? Sama Agate. Salah satu studio gaming yang besar di Indonesia. Terbesar kayaknya di Indonesia betul. Oke. Gitu. Terus setelah building gaming? Nah setelah gaming dalam perjalanan itu kan komunitasnya udah 100 tuh. Awards sudah 8. Jadi udah banyak banget lah. Tapi kita ditolak sampai saat itu 200 visi udah tolak. Wah, maksudnya waktu kamu mau fundraising? Fundraising. Itu tahun berapa? Itu 2023.
2023 kayaknya masih bear ya. Ya, winter, tech winter juga. Jadi Iya. udah bear di startup tech winter juga gitu. Oh, di tech juga winter ya. Iya, jadi pinter banget. Jadi Pinter banget cari momen gitu kan. Berat banget lah ya. Kayak pinter banget gitu ya. Ya ampun. Iya. Tapi Cuma- gimana? How do you feel? I mean, kamu kan awalnya bootstrap. Terus kamu berusaha cari funding tapi nggak dapat. Nggak dapat. Sebenarnya nggak gitu masalah kan? Atau funding adalah satu hal yang besar menurut kamu? Kalau kita mau ngebangun sesuatu yang besar, kita juga butuh bensin lah kapan. Oke. Nah pada saat itu kita nggak punya bensin sama sekali gitu. Oke, jadi apa yang jalan keluarnya gimana? Akhirnya kita ke building aja waktu itu 2 tahun sambil ngetok pintu sampai 200 pintu kan gak ada yang kebuka kan. Oke. Gitu. Dan akhirnya adalah pintu yang terbuka itu dari November 2023. Intinya I have my spiritual journey lah pada saat itu, dimana aku ngobrol sama internal Sequoia. Oke. Guys, kita kan orang udah pada bilang nih katanya secara project bagus, secara community kuat gitu kan, secara tim juga solid, docs juga gitu kan, awards juga banyak gitu. Jadi yang kurang itu sebenarnya cuma tinggal funding gitu untuk kita mau grow besar gitu. Dan ini kita sudah coba buka pintu banyak nggak bisa gitu. Maka di sini kita tahulah bahwa ternyata ada yang namanya andil Tuhan. Oke. Gitu. Jadi di atas segalanya yang kita kerjakan sebagai manusia ada namanya bagian Tuhan, di mana kalau misalnya Tuhan gak izinkan itu nggak bakal Nggak kebuka. bisa ya? Betul. Oke. Ya aku bilang, ayo kita ora et labora, kita bekerja ya kan sambil berdoa juga gitu. Oke. Gitu. Akhirnya semua tim melakukan itulah ya. Melakukan itu. Jadi aku ajarin untuk jangan lupa untuk berdoa gitu loh. Iya. Memang aku sih selalu berdoa gitu ya orangnya. Betul. Cuma pada saat itu aku ngajakin semuanya juga untuk ikut berdoa seperti itu. Karena aku udah ngajakin mereka 2 tahun tuh untuk memperlihatkan tanda kutip ego dari segi effort kita sebagai manusia. Kita nih bisa ngapain sih gitu kan. Betul. Karena yang lain project pada rakpul gitu kan. Iya, Kita benar. keep building gitu Betul. kan. 2 tahun keep building ya. Nah, gitu. Jadi egonya di situ. Ya. Ya, sampai akhirnya ketika pintu nggak bisa kebuka lagi, kita tahu bahwa ada namanya andil Tuhan, bagian dimana Tuhan yang bisa bantu kita. Oke, akhirnya setelah kembali ke Tuhan istilahnya baru mulai kebuka lah. Bulan depannya kebuka. Bulan depannya langsung kebuka ya. Wow. Aneh banget gitu. Jadi Iya. makanya itu spiritual journey banget. Jadi bulan depan pintu ke-201 itu kebuka, somehow salah satu tim aku bilang, Cap, ini ada salah satu advisor kita yang di Dubai gitu kan, yang memang dia sering bantu project, mau coba kita ketok lagi nggak? Karena dulu udah pernah nggak di ACC. nggak dia balas gitu. Iya, nggak dibalas. Ya aku bilang ya coba aja gitu, nggak masalah. Jadi like random gitu. Oke. Tiba-tiba dijawab gitu. Iya. Dan pengen tahu tentang project and everything. Singkat cerita 5 bulan kemudian kita fundraise dari target kita tadi 500.000, 2,2 juta. Wow. Terakhir dari 500.000 justru dapatnya $2,2 juta. Kita pengennya 500 doang gitu. Iya. Kita doanya kan. Terus Iya, ternyata benar. dibuka 2,2 juta gitu. Nice. Setelah itu jadi dari 2,2 juta itulah keep building sampai hari ini ya. Itu jadi bensin yang buat kita jadi bisa lebih grow lebih cepat aja sih, lebih masif gitu. Keren. Exchange kemana-mana gitu kan. Betul. Jadi oke, kalau gitu bicara soal what's next atau apa nih yang ada di roadmap Sequoia ke depannya. Nah, ini masuk ke venture ketiga. Jadi di tahun 2024 itu kebetulan aku sempat mewakili Indo dari Sequoia ke Tokyo Game Show kan. Oke. Di Tokyo Game Show itu aku ngeliat dari 400 booth yang ada, mungkin 40% tuh udah made by China. 40-50%? 40%. 40% made by China. Iya, jadi mereka tema anime, Oke. tapi itu udah produksinya nggak di Jepang. Padahal Tokyo Game Show ya. Tokyo Game Show, temanya tetap anime gitu, tapi udah bukan Jepang. Jepang ya bawa IP mereka yang memang sudah terkenal kayak Street Fighter gitu kan, ada Fairy Tail gitu. Jadi yang udah terkenal di Gundam, tapi yang Dragon produksinya Ball. justru orang China. Yang produksi banyak yang dari China, bahkan kebanyakan native China yang udah jago bahasa Jepang kayak gitu di situ. Oh gitu. Ini kamu tahu dari memang cuman kamu observe atau kamu nanyain mereka? Observe sih, cuma di sana memang ya udah tanya-tanyain aja satu-satu gitu. Kita keliling gitu kan, dari booth hall 1 sampai hall ke-8 itu kan keliling gitu, ngecekin gitu kan. Mereka flyering gitu. Kenapa justru pakai orang China ya? Apa dari sisi tech-nya lebih massive atau lebih murah atau gimana? Lebih murah dan lebih cepat. So China is not lagi fokusnya hanya di production yang biasa, di game pun mereka lebih cepat daripada kita semua gitu. Iya. Dari sana aku jadi mikir bahwa oke, kalau gitu
ketika kita mau adu game quality dan kita bangun gitu kan, Berat. Mimpi lah ya. It's impossible ya. Ya, tapi Ya. bukan berarti nggak bisa. Hanya Betul. mungkin bukan waktunya sekarang. Karena kalau kita sekarang kita launch nih gamenya, udah 80% jadi nih kan sama Agate. Kita launch sekarang, ya siap-siap aja kita server cost dalam 3 bulan kita tutup kali. Oh, tadinya tuh jadi game ini sudah 80%? Sudah. Udah Sama ready. Agate? Udah ready? Sekarang sih udah ready memang. Udah Oke. hampir ready gitu. Tapi kalian memutuskan untuk nggak launch? Di hold dulu. Di hold dulu. Oke, malah sekarang yaitu pivot kedua ini lebih fokus ke arah Ke arah IP. IP tadi. Karena ketika di Jepang tuh ngeliat, oh ternyata Jepang ini para orang-orangnya fokusnya tetap di mainnya mereka IP gitu. Dan IP yang mereka bawa. Jadi aku ngobrol sama Bandai, Konami gitu ya, dan berbagai macam company di Jepang yang besar. Dan di sana belajar bahwa oh ternyata dari Jepang, sebenarnya Jepang ini fokus di IP dari kapan sih? Udah lama banget kan. 100 tahun lalu udah ada entertainment gitu. Tapi yang pivot momen terbesar mereka adalah pada saat di Perang Dunia Kedua. Oke. Nah, Kenapa tuh Perang kita Dunia? balik ke masa lalu gitu. Oke. Singkat cerita, Perang Dunia Kedua dulu tuh kan Jepang tuh dianggapnya sebagai kayak wah orang kejam nih. Terus habis itu ada bom gitu kan. Iya, iya, Jadi iya, kayak, iya. wah bahaya nih Iya, gitu iya. ya. Nah tapi di sana tuh momen-momen dimana banyak IP-IP lahir. Hello Kitty, Ultraman gitu kan. Terus habis itu setelah itu ada Kamen Rider. Iya, gitu. iya, Jadi dalam iya. prosesnya tuh tahun-tahun ke depan banyak tuh IP-IP yang lahir gitu. Nah IP-IP ini mengubah sebenarnya sudut Persepsi pandang kita tentang terhadap Jepang. Jepang. Betul. Gitu kita sekarang lihatnya kayak wah Jepang keren ya, tempatnya di mana banyak banget kayak Ya. karakter pahlawan. Betul. Kalau bilang Jepang, saya langsung wibu lah istilahnya Iya sekarang betul. ya. Jadi kita udah nggak ngeliat Jepang sebagai sesuatu yang Anime. mengerikan gitu. Betul. Padahal dulu sebelum ada anime lahir, Jepang dianggap sebagai negara yang kejam, Kejam, gitu ya. mengerikan gitu kan. Kan kita Indonesia juga pernah kan punya Betul. histori sama Jepang. Betul. Dijajahnya. Iya, gitu. Iya. Oke. Gitu. Jadi di sana sebenarnya yang terjadi apa sih? Yang kita bilang IP itu punya namanya emotional capitalism. Jadi emotional capitalism itu adalah kita nih misalnya lagi sibuk burnout banget gitu ya. Habis itu kita nggak punya hiburan gitu kan. Dan akhirnya mungkin ketika kita punya satu boneka yang lucu gitu yang kita memang suka banget, misalnya boneka Jumbo, for example Indonesia ya kita ya. Iya. Kita berasa wah keren ya Jumbo punya Pulau Gelembung. Kita ingat cerita dia Iya. di film itu. Ada Pulau Gelembung ya, lucu banget gitu. Dan kita jadi berimajinasi ke anak kecil lagi gitu. Itu membuat kita jadi lebih refresh. Nah itu namanya emotional capitalism. Kenapa? Karena kita beli boneka itu untuk Iya, kita bisa iya, mendapatkan iya, emosi iya. itu. Iya. Gitu. Setuju. Nah itu kekuatan IP. Jadi bagaimana kita sebenarnya bisa ngebuat sesuatu yang tadinya kita kurang gitu ya. Kita mencari itu bisa ditemukan dari counterpart lain, sementara itu dari IP. Oke, tapi bicara soal Jepang nih, kan memang persepsi kita terhadap Jepang berubah gara-gara anime. Menurut lu itu waktu mereka memutuskan untuk mau fokus di anime, mereka didukung nggak sih sebenarnya sama pemerintahnya? Ada faktor itu nggak? Atau it's just a luck gitu? Nah kebetulan kalau itu belum aku riset sejauh Oke. itu sih. Dia didukung nggak pada saat 1940 Betul, itu ya gitu. betul. Cuma aku tahu memang dari zaman dulu Jepang itu sudah fokus di kreativitas ya. Cukup banyak gitu ya. Bahkan dulu kan aku juga ikut kejuaraan pen spinning. Nah Oke. aneh banget apa tuh pen spinning gitu. Iya, Jadi iya. kita What is that? seni Gua memutar nggak tahu. pulpen gitu. Seni? Memutar pulpen. Oh gitu ya? Ada kejuaraannya? Ada. Oh. Dulu ngewakil Indo ke Cina dulu. Itu tahun 2015. Lu sempat ikutan? Ngewakil Indo, ha? Wah. Gak penting banget kan kayak Iya, nggak kesannya. penting banget. Tapi nyata tuh berenjim. Dan lahirnya dari Jepang. Oh gitu. Jadi memang mereka udah terbiasa dengan kreativitas dari dulu. Ya betul sih. Maksudnya kalau kita jalan-jalan ke Jepang gitu ya, kita lihat souvenirnya mereka itu rasanya pengen beli semua gitu. Iya, karena lucu-lucu banget. Iya lucu-lucu banget ya. Padahal mah sebenarnya itu kayak kita tahu, kita tuh sadar bahwa itu tuh boxnya doang. Iya. Dalamnya mah itu Packaging. makanan yang biasa, packagingnya doang. Tapi memang cute gitu loh. Pengen dibeli rasanya ya. Itu Betul. yang mereka tonjolkan ya. Dan guess what dari Jepang yang kita bilang sebagai raja IP lah ya. Sekarang yang dari East lah, karena kan di West kita punya Marvel, Oke, Disney ya. ya. Kita bicara East. Dari sana sekarang Korea juga main di IP. Tapi IP mereka dengan girl band, boy band. Oh, ya kan? benar. Gitu. Terus kalau dari yang kiblatnya dari Jepang yang sekarang banyak dipelajarin, Cina juga lagi bikin IP-IP kayak gitu. Oh ya? Betul. Cina lebih ke arah mana? Kalau yang sekarang yang saya tahu Cina itu kayak lebih banyak drama-drama pendek itu. Sebenarnya Cina kalau dibilang dia punya semuanya sih. Dia punya semuanya ya? They can go into like Korean, they can go into Japan. I They can see. go into what they want lah. Ya. Gitu. Nah they go into Japan like right now. Sekarang dia juga bikin kayak kalau misalnya kita pergi ke salah satu store di sana, temanku ada yang waktu itu baru balik kan, terus dia cerita dia kasihin brosur, dia kayak look at this katanya.
store-nya tuh kayak Alice in the Wonderland, banyak kelinci, kita bayangin di situ Oke. ya, kelinci-kelinci di depannya kita lihat. Terus dia nanya, apa ini, toko apa ini? Nggak tahu gitu. Toko teh. Toko teh. Jadi ketika masuk itu toko teh, isinya jualan teh, tapi dengan packaging yang sangat fancy Unik, banget. unik ya. Dan itu bisa dijadikan hadiah oleh-oleh untuk dibawa ke luar China Oke. sama orang pengunjung. Iya gitu. iya iya. Kalau di sini mah toko teh ya pasti konsepnya minimalis. Bener Iya. nggak? Kita masuk kafe-kafe ya either minimalis, rustic. Main ornamen lah gitu Iya, kan. iya, iya, Ini iya. rustic temanya tapi kayak Alice in the Wonderland. Oh. Dan itu dia punya IP kelinci. Oh dia punya IP-nya juga. Toko itu punya IP-nya juga. Dari depan patung udah langsung patung kayak kelinci Iya gitu. iya iya. iya. Dan ternyata backbone-nya adalah dia sebenarnya industrinya di packaging gitu. Oh. Jadi industri packaging, nyambungnya jualan teh. Betul. Terus habis itu jadi satu bisnis IP. Itu Wow. Cina. Itu baru satu, kita baca satu toko Iya doang. iya iya iya. Nah, balik makin dekat ke kita, Thailand pun juga sama sekarang. Apakah? Iya. Thailand Iya. mulai. No, Thailand sudah bisa bilang lebih cepat dari kita. Oke, tapi kayak mungkin gue For example gitu ya? Iya, for example-nya apa? Contohnya aja Labubu gede dari mana? Setahu gua karena sempat dipakai oleh salah satu girl band yang terkenal itu. Betul. Tapi itu kan berarti lahirnya dari Thailand kan dia. Iya iya Nah, iya. dan iya. sekarang Thailand juga punya salah satu pop mart store yang terbaik di dunia. Oh ya? Dibikin, betul. Dan di Thailand tuh sebenarnya sangat konsumtif dengan hype gitu kan. Aku tiap tahun ke Thailand. Oke. Tujuannya sebenarnya jalan-jalan, tapi juga untuk research. Karena Thailand tuh sebenarnya aku lihat Bangkok itu kayak Jakarta 2.0. I see. Jadi kayak Jakarta apa yang akan hype di Jakarta, hype-nya di Thailand, Bangkok duluan. Bangkok dulu, betul. Contohnya Contohnya, jadi kayak IP di Thailand, mereka punya terakhir waktu kunjungan punya namanya IP Butter Bear. Butter Bear. Butter Bear gitu kan. Kita Oke. ngeliatnya kayak, wah apa nih, kayak beruang lucu-lucuan doang gitu, nari-nari doang di kafe gitu kan. Tiba-tiba waktu datang survei, aku sekilas doang ada 40 brand kali udah pakai dia. Wow. Jadi they can do like a massive managingnya bagus banget untuk IP expansionnya mereka. Oke, jadi gue masih nggak ngerti konsepnya nih. Ya, Misalnya si Butter Bear inilah, misalnya gue pemilik IP Butter Bear. Lu bilang kan tadi udah ada sekitar 40 kafe ya? 40 brand. 40 brand yang collab sama mereka. How did they collab gitu? Apa kalau gue jadi brand nih, gue akan berpikir apa keuntungannya bagi gue? Berarti lu sebagai pemilik IP Butter Bear tuh lu mesti bayar gue dong? Atau gimana? Kebalik. Kebalik. Oke. Gitu. Kenapa? Karena si Butter Bear-nya itu dibikin kan hype, jadi orang suka sama si beruang ini. Oh berarti si pemilik IP mesti membuat Butter Bear ini hype dulu. Hype dulu, viral. Oke, gitu. Jadi viral dulu baru banyak orang mau collab sama mau dia. collab sama dia. I Karena si see. Butter Bear ini dibikin dari filosofinya itu kayak pengen bikin kayak Mickey Mouse-nya Thailand lah. Karena dari foundernya pengen berasa kayak Disneyland tuh menyenangkan. Makanya dibikin di cafe tempat orang biasa nongkrong itu ada beruang yang bisa nari-nari I see. gitu, kayak di Disneyland. Berarti pada awalnya pasti mereka sacrifice dulu dong. Mereka struggling, mereka kayak harus Mempersiapkan promosi, dulu, betul. marketing dan lain-lain ya. Pasti. Gitu. Kalau lu lihat contoh Butter Bear aja, berapa lama waktu yang mereka butuhkan sampai mereka bisa grow this big? I think less than a year. Really? Jadi IP Pasti itu dulu. budgetnya besar dong kalau less than a year. Nah itu belum search sampai budget ya. Oke. Cuma memang kayak I think less than a year gitu. Karena memang Thailand tuh is a very good place untuk making hype gitu. Indonesia is also the same gitu. Cuma memang hype-nya agak beda. Jangan salah, kita punya IP yang sebenarnya juga grow-nya sangat masif tiba-tiba. Bahkan less than a month. Kayak contohnya Pacu Jalur. Oke, betul. kan? Betul. Bahkan seminggu gitu kan. Tiba-tiba langsung kayak viral sedunia gitu. Itu Iya, kayak iya, iya. sesuatu yang memang bahasanya community base ya. Jadi Iya, kita iya. bukan fabricated gitu. Ya, bukan fabricated. benar. Cuma memang akhirnya ketika hal kayak gitu jadi kan dia nggak siap nih. Gua kalau gitu funnelnya untuk kayak kreatif ekonomi gimana Ya. gitu. Itu yang perlu kita siapin gitu. Jadi kalau ada suatu hype terjadi, funnel kreatif ekonomi gimana? Kenapa? Karena kalau funnel kreatif ekonomi ada, maka ekosistem daripada bisnis yang di sekitar bisa hidup. Dan Pacu I see. Jalur bisa makin sustain, bukan Iya, cuma iya, kayak iya, sekedar iya. lewat gitu. Kalau sekarang kayaknya sudah mulai ini ya fading ya. Udah nyari yang lain kan jadi. Iya udah nyari yang lain ya. Udah mulai hilang Trennya ya. berganti, ha. Iya. Gitu. Oke, menarik nih, menarik. Oke, jadi sekarang fokusnya di IP. Betul. Nah jadi itulah kenapa Sekuya sekarang tadi kan fokus di anime semua nih, karakter-karakternya. Game-nya tetap ada lagi kita hold, tapi karakter-karakter kita lahirin, ada yang collab sama brand juga, tema anime, biar dia naik dulu nih. Salah satu yang kita kemarin viral adalah yang Starla di mobil balap. Kita ada tim balap juga kan di Mandalika. Itu kolaborasi sama Erika Ricardo. Total view itu 140 juta. Wow. Organik di TikTok dan juga di Instagram. Wow. Gitu. Jadi I think kita perlu bikin karakter kita, apa yang kita bangun tuh dikenal, dicintain dulu sebelum kita berharap untuk orang mau
masuk ke tempat kita gitu untuk jadi part of us. Betul. Bikin dulu barang kita lovable dulu gitu. Makanya logo kita kan hati kan. Iya. Karena kita berubah ya. heartbeat ya dulu kan kayak game banget kan. Terus awal tahun ini kita berubah jadi hati. Karena kita pengen orang feel the heartbeat gitu. Betul. Temanya mimpi kan. Iya. Jadi, nah kalau yang untuk yang tadi bicara soal balap itu berarti ini project yang dengan mobil balap itu akan berkelanjutan. So far sih ya sih. Kita udah bikin akademi juga kayak Gran Turismo. Wow. Namanya Sena Academy sama Red Car Academy kan. Kita gabung di Indonesia Legend. Itu kita udah 2 tahun ini udah ngebawa 2.000 orang testing ya mereka. Kualifikasi top 40, habis itu top 10-nya udah endurance test di go-kart di Jakarta. Kita udah kirim 4 orang ke Mandalika buat jadi belajar jadi Pembalap. Wow. Di mobil balap. Wow. Beneran gitu. Dan itu semua kayak kalian lakukan for free aja? Tentu kita ada bareng dengan sponsor, cuma buat merekanya ya for free. Nah, ya mereka ada kita akomodir lah. Iya. Berarti secara tidak langsung itu juga kayak tadi lu bilang naikin IP-nya ya. IP racing kalau ini gitu. Ya, IP racing ya. Iya. I see. Karena di Mandalika waktu itu dia lahir, habis itu kan COVID. Jadi dia tuh terkenal hanya di MotoGP, jadi motor. Sedangkan tuh sirkuit kelas internasional. Iya kan? benar. Kalau untuk motor termasuk top 3 terbaik di dunia. Si Mandalika ya? Dalam segmen tertentu ya, dia ada kayak segmentasinya. Jadi untuk mobil tuh juga bagus banget gitu sebenarnya tempatnya. Memang dia kurang lebar sebenarnya, tapi still good. Jadi itu I think udah di standar kalau nggak F3 F4 di sana untuk mobil untuk sirkuitnya. Iya. Makanya kemarin ada GT World Challenge di Mei. Nah kita juga jadi side event di situ, kita bikin Web3 Racing Legend pertama di dunia. Kan kalau misalnya orang di Web3 banyak kan sponsor mobil. Betul. Kita bikin acara balap. Keren. Boleh lah next kalau ada event-event gitu lagi ajakin. Ayo seru-seruan. Iya karena kalau bicara soal balap, I'm not a big fans. Dulu waktu sempat kuliah di Malaysia pernah nonton aja di Sepang gitu kan. Tapi kayaknya lebih seru nonton di TV gitu. Kalau balap motor, balap mobil ya. Betul. Karena kalau kita nonton di sana langsung kan dia paling cuma sebatas sejarak pandang kita gitu kan. Betul. Kita nggak bisa lihat keseluruhan tracknya kan. How do you feel in Mandalika? Sama aja. Panas ya. Panas tapi seru ya. Seru. Apa ya? Ambience-nya beda ya. Orang di balap tuh mereka punya komunitas yang menurut aku agak unik gitu. Jadi tipe community based lagi ya. Beda. Komunitinya juga cukup ramah sih ya. Jadi ketika kita di sana kita benar-benar jadi kayak keluarga lah gitu di sana. Itu menyenangkannya di sana seperti itu. Jadi kita rangkul berbagai macam community kan ya. Makanya tema Sequoia di pivot terakhir ini itu adalah gaming entertainment. Gaming entertainment. Yes. Okay. Because entertainment I believe will be the door yang bisa memberikan adopsi sesungguhnya dari entertainment. When you like it, you will learn about it. Kita nggak perlu kayak ngasih tahu dia, karena ketika mereka suka mereka bakal belajar tentang apa itu. Siap. Oke deh, kalau gitu gue mau tanya sedikit. Jadi dari pengalaman lu udah building dari community takeover sampai akhirnya lu bisa dapat funding segede itu, terus lu bisa punya project yang boleh gue bilang sukses sebesar ini di Indonesia dan di global ya kan. Apa nih yang pesan lah mungkin sedikit kepada mungkin penonton-penonton atau teman-teman di Indonesia yang pengen mulai project crypto. Karena gini, ini pengalaman saya running a launchpad selama 4-5 tahun ini juga ya. Keren. Kayak di Indonesia itu masih sedikit banget orang yang dev lah ya, atau orang-orang startup Web2 yang mau terjun ke dunia Web3. Mungkin mereka kebanyakan kan berpikir Web3 is all about crypto. Bener gak sih? Crypto apa sih? Bitcoin gitu-gitu doang. Ini scam, meme coin dan lain-lain. Jadi mereka cenderung skeptical dulu kan. Betul. Kalau berdasarkan pengalaman lu selama 3-4 tahun ini building, apa yang bisa lu kasih saran kepada orang-orang yang ingin membangun project, terutama teman-teman kita di Indonesia yang ingin membangun project crypto? Oke. 3 kali ya. Yang pertama adalah sebenarnya sudut pandang dulu. Jadi kita ngelihatnya jangan, kan kalau ditanya tadi, Sequoia mainnya banyak, kita punya IP house juga sekarang gitu kan. Kita handle banyak IP di situ. Selain pada yang anime. Nah, terus dengan gitu banyak yang Sequoia buat, lalu arahnya kemana nih yang nyambung dengan Web3-nya langsung gitu kan. Kan nggak ada nih kita nyambung ke tokennya seperti apa. Iya. Simpelnya adalah gini, kacamatanya adalah sebenarnya ketika kita bangun Web3 project tuh kayak kita IPO saham. Oke, setuju. Gitu. Tapi bedanya kita IPO duluan gitu kan. Kita IPO duluan, habis itu kita building. Berarti ada people give trust di awal gitu loh. Nah kebanyakan masalahnya 2 juta project itu scam kan. Berarti people give trust dan semuanya dihabiskan trustnya. Betul. Jadi nggak heran kalau tiba-tiba mereka sekarang nggak ada yang loyal gitu kan. Tapi ketika kita mau build project, maka pola pikir adalah anggap ini ada orang percaya ngasih lu dana gitu ya, certain amount.
ya berarti lu mesti building serius untuk itu. 100 hari mungkin gampang, 1000 hari itu yang susah. Apalagi setelah 1000 hari. Iya. Nah berarti mindsetnya harus mindset startup sebenarnya. Oke. Build something, bukan kayak gua mesti naikin kali berapa Harga token ya. Ya. Betul. Banyak orang salah fokus di harga tokennya ya. Sebenarnya itu sesuatu yang nggak perlu kita pikirin kan, karena kan itu bakal naik. It's based on the market, bener nggak? Yes. Ya, jadi kita lebih fokus aja apa nih sesuatu yang bisa kita berikan kepada user, kepada orang gitu ya. Karena dengan kita ngebangun becoming a real builder, barang kita benar-benar kayak tadi Sequoia gitu, banyak kan sub sektornya gitu. Ketika itu semua terjalan gitu kan, company kalau make revenue ya pasti dia bakal grow the token kan. Betul. Dengan easy. Tapi kalau company-nya suffer, gak mungkin dong tokennya bisa grow. Betul. Gitu, banyak project crypto yang kalau gue lihat ya, mereka salah fokus aja, mereka nggak mikirin revenue gitu. Mereka nggak menganggap ini sama seperti bisnis pada umumnya, nggak menganggap ini seperti usaha startup lah. Sebenarnya kan yang harus kita pikirin kan bagaimana ini bisa sustain dulu, bener nggak? Iya. Jadi yang pertama itu sudut pandang. Mungkin yang kedua adalah community. Community itu penting karena itu dasarnya Web3. Tapi ketahuilah baru community itu nggak loyal. Rata-rata nggak loyal. Basically nggak ada yang loyal. Oke, jadi gimana? Apa cara lu buat keep mereka supaya loyal? Lucu ya, gue sekarang kan di Sequoia kita punya 300 community networks, tapi statementnya adalah community nggak loyal. Karena menurut gue yang perlu loyal itu bukan community-nya, tapi the house. Dev team-nya. The house of the community. Jadi the house itu bicara tentang project itu kan bakal punya value yang dibangun nih untuk community-nya. Apakah value kita tuh sebagai orang-orang yang di dalam dasar ya internal daripada the house, kita loyal nggak sama value itu? Contoh, kalau di Sequoia kita punya nilai itu adalah 4 SKUI. Sinergi, Kaizen, useful, dan youth. Gitu. Apakah kita terus bersinergi? Apakah kita terus Kaizen, keep improving? Kita terus nggak menciptakan sesuatu yang useful, dan kita terus berusaha muda nggak? Kalau kita loyal sama nilai ini, community yang punya nilai yang sama bakal datang. I see. Orang-orang tuh bakal datang. Ketika kita nggak loyal sama ini, mereka nggak punya sesuatu untuk come back for gitu loh. Betul. Anggap kan ke rumah lah. Kalau misalnya anak kan pergi kan ada, kita kan juga nggak tanda kutip loyal sama orang tua untuk seterusnya kan. Karena kita pergi kemana-mana, tapi kita bakal pulang ke rumah. Karena kita tahu orang tua kita bakal sayang kita, bakal punya nilai buat kita gitu. I think seperti itu kalau kira community. Jadi jangan ketika harga naik semua community mendukung, harga turun community pergi, dan kita nganggap proyeknya udah kita selesai aja gitu. Biasa kan seperti itu ya. Ya, kita speaking from the experience gitu kan. Iya. Taking from the experience yang seperti itu ya. Betul. Di community kayak gitu, kalau kita lagi turun ya dia wah scam gitu. Mencak-mencak ya. Scam. Alah ini project cuma gini doang gitu. Iya. Gitu. Yang terakhir ya be open to change aja sih gitu. To changes gitu kan. Kalau dilihat Sequoia sampai pivoting sekarang venture ketiga, tapi sama satu Sequoia satu token juga. Betul. Kita migrating tapi satu token doang. Jadi goalnya ada jadi satu kesatuan. Kenapa? Karena di dalam setiap perubahan itu goalnya adalah bukan supaya kita nih jadi ini ya jadi nggak bisa punya standpoint, tapi justru biar kita tuh bisa tahu bahwa musim tuh berubah gitu. Ada musim yang bagus, ada musim yang nggak bagus, tapi bagaimana pohon itu bisa tetap berdiri. Apalagi di dunia kripto ya. Betul. Changingnya kan cukup cepat, benar nggak? Cepat banget ya. Yes. Setiap hari, setiap minggu. 2021 zamannya GameFi. Banyak banget project-project GameFi, bener nggak? Pasti kamu juga merasakan kan? Bener nggak? Terus ya kalau sekarang boleh dibilang belakangan orang lagi, terus setelah GameFi dulu ada Metaverse, ya. Sudah Metaverse, belakangan 2024-2025 orang banyak setelah kemunculan ChatGPT, maka AI agent, dikit-dikit AI agent ya. Ya. Kita intinya teman-teman, bagi teman-teman yang mau develop, ya saya setuju dengan pernyataan Josh. Kita harus bisa loyal dulu sama diri kita dan project kita. Nggak usah pikirin soal token dan harga, karena itu cuma bonus tambahan aja ya. Yang penting kalau kita tetap memberikan sesuatu yang berguna bagi user dan community kita, pasti they will be here to stay, benar nggak? Betul. Ya, jadi kalau cerita-cerita soal, kita udah cerita panjang lebar soal Sequoia nih. Nah, gue justru sekarang lebih tertarik pengen tahu perjalanan pribadi lu di dunia di kripto lah, Okay. Ya kan, kayak lu sebenarnya tahu kripto tuh kapan? Terus lu did you invest in yourself di kripto gitu? I think dulu tahun 2020-an ya. 2020 ya. Nah, cuma pada saat itu nggak masuk kan. Nggak masuk. Karena Jadi gimana dulu taunya? Ada temen yang ngasih tahu atau kamu lihat teman? Sosial media kayaknya. Sosial media. Oke.
Jadi social media tahu terus kayak oh ya udah cukup tahu aja karena waktu itu memang lagi fokus di bisnis lain gitu. Oke. Terus 2021 baru mulai masuk cicipin saham dulu. Oh dulu 2021 malah cicip saham. Saham. Oh oke. Tapi waktu di saham tuh secara feel-nya tuh nggak berasa relate gitu loh. Soul-nya tuh nggak berasa dapet. Karena kayaknya ini kayak semuanya mainnya perhitungan banget gitu. Perhitungan tuh dalam arti kata lebih ke memang angka kan. Perusahaan profitable atau enggak. Iya. Terus Fundamental banget fundamental ya. banget. Oh justru ada orang yang merasa itu adalah nilai plusnya, tapi kamu merasa ini nggak kamu nggak dapet feel-nya di situ ya? Feel-nya nggak dapet. Itu Nggak bagus. dapet. Cuma Oke. feel-nya nggak dapet. Jadi ketika ke kripto feel-nya dapat banget karena nilai desentralisasi dan community dan freedom. Ya kan? Itu kan inti dasarnya. Betul. Di luar daripada bagaimana orang-orang menggunakannya gitu ya. Ya kan karena namanya freedom. Ya. Kalau bahasa yang aku nulis buku juga kan. Wow. What Really Matters judulnya, buku filosofi. Tapi sekarang udah aku bikin open source jadi orang bisa baca dimanapun di mediumnya aku. Nah, jadi kalau mau baca bukan mediumnya kamu? Iya, itu jadi ada live journal tiap tahun aku rangkum apa pelajaran tahunan. Jadi orang bisa baca sebenarnya tiap hari belajar apa itu dari situ. Nice. Nah, salah satu pelajaran adalah there are no limits to creativity, love, joy, and stupidity. And stupidity. Iya, jadi kan ketika kita kasih freedom kan ada orang bisa menggunakan itu untuk kreatif, tapi ada orang menggunakan itu untuk hal yang stupid gitu. Iya. Mereka akhirnya kena scam atau enggak mereka nge-scam orang gitu. Benar. Jadi not being responsible lah. Gitu. Tapi di kripto nilai itu yang sebenarnya menurut aku kayak unik gitu. Kita hidup sama ini dengan sistem, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat sistem baru gitu. Oh kita punya sistem baru nih, desentralisasi. Gitu. Ya, I think itu sih kenapa masuk ke kripto, karena value-nya. Karena value. Tapi waktu kalau lu boleh flashback waktu awal lu masuk kripto, berarti pada saat saham itu kamu langsung tinggalkan saham. Tinggalin. Kamu tinggalin saham, kamu masuk ke kripto. Yeah. Starting by investing atau lebih ke learning tentang itu ya. Learning tentang kriptonya. Dua-duanya sih. Jadi kita sambil belajar sambil masuk langsung gitu. Oke. Terus susah nggak learning curve-nya pada saat itu? Kebetulan backgroundku kan sebenarnya bisa bilang kayak jack in all trades gitu ya. Jadi kayak bukan not master in one lah gitu. Suka belajar banyak aja gitu. Dulu udah pernah belajar tentang coding juga waktu SMA. I see. Jadi waktu baca sebenarnya nggak berasa tuh hal yang asing. Jadi masuk akal gitu. Oh gini gitu. Jadi sistem kriptografi itu sangat masuk akal di Web3. Sehingga ya sebenarnya nggak terlalu susah sih waktu belajarnya. Cuma aku paham ketika ini dijelaskan kepada orang awam. Belum tentu mereka ngerti ya. Kita bisa kenalan gitu kan. Kalau dulu aku speaking sama 2 tahun awal yang pas masa bootstrapping itu. Mungkin total udah 120 stage. Online offline. Banyak banget itu. Makanya sekarang udah jarang, udah malas gitu. Nah cuma waktu setiap kali speaking tuh ke anak-anak SMA, ada yang ke anak kuliah gitu, ada yang ke pekerja di bank di BI gitu ya dan lain-lain. Intinya di sana waktu ngobrol tentang Web3 dan lain-lain kita jelaskan Web3 ada Web 1, 2, 3 kayak gitu dan lain-lain. Iya. Oke gitu. Tapi ketika kita kasih mereka study case yang langsung mereka kerjain, mereka lebih ngerti. Di sana apa? Contoh apa yang lu berikan sehingga mereka bisa langsung ngerti itu? Semudah pada saat itu bikin framework aja. Jadi bikin sebuah framework yang mereka bisa kerjain. Pada saat itu temanya metaverse kan. Jadi kita ngasih tau metaverse apa dan lain-lain itu juga buat mereka kayak brain rot gitu, mereka diem. Iya. Tapi kasih study case untuk mereka belajar membuat konsep metaverse mereka sendiri. Mereka jadi ngerti dan mau bertanya terus. Ini apa sih? Ini apa dan lain-lain. Jadi gue belajar bahwa ketika kasih framework tentang sesuatu dan mereka bisa langsung tap in, itu lebih mudah untuk belajar. Sama kayak misalnya di HP kan, kita nggak pernah nanya HP kita tuh sebenarnya pakai apa? iPhone gitu kan. Kan nggak pernah nanya iOS berapa kok? Ya nggak ingat juga sih. Ya kan? Kita nggak bakal ingat iOS Android berapa gitu. Kita tahu iPhone tuh bagus, enak dipakai dan lain-lain. Sama seperti Web3. Jadi nggak semua sebenarnya harus belajar blockchain itu apa. Kalau kecuali mereka menjadi tech. Tapi mereka bisa belajar secara gambar besarnya framework bisnisnya apa dan menggunakan use case daripada blockchain itu. I see. Oke, jadi masih ingat nggak awal-awal like kripto apa yang kamu beli, terus sempet jackpot nggak di kripto tertentu, di koin-koin atau token-token tertentu? Oke, ini buka-bukaan yang pertama kayaknya aku nggak pernah nih. Jadi ya itu justru. Dulu kayak awal-awal masuk ya pasti Bitcoin gitu. Terus ada Ethereum, BNB ada dulu, gitu. Terus Polkadot. Ya, yang paling besar waktu itu di BNB. BNB ya. BNB sempet waktu itu lumayan ya.
Mau kali 4 kali 5 pada saat itu. Wow. Cuma masuknya lumayan pada saat itu. Iya. Nah itu ada juga loss pertama aku. Loss pertama kamu? Nah, jadi aku belajar tentang scam phishing itu terjadi dengan kejadian apa yang aku masukin loss semua. Kok bisa? Gimana? Cerita dong. Berarti kamu beli BNB-nya nggak di Central Exchange? Di CX. Di CX terus? Habis itu kan browser kita kadang bisa keluarin banyak news yang terkait token karena kita kan banyak keluar di sana. Ada scammer yang pinter banget gitu. Jadi intinya dia kayak waktu itu ngebuat website duplicate Binance. Oh wow. Dia duplicate, hanya dia mengganti kayak bagian bawahnya itu ada kayak untuk lo bakal dapat bonus dengan lo ngirim token lo ke sini. Oke. Dan kamu sempat kirimin tuh? Aku kirim. I see. Setelah kirim website-nya langsung hilang. Iya. Dan mereka bikinnya tuh waktu itu bikin kayak CZ ceritanya lagi live di YouTube gitu. View live-nya tuh 1 juta loh. Wow. Mereka fabricate kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi komen dan everything bener-bener kayak organik ya? Organik banget. Iya. To be said, aku ini brand consultant. Iya. Jadi aku ditipu sama orang yang membuat branding seperti itu. Jadi kayak aku kayak lukanya 2 gitu. Uangnya hilang. Pride gue sebagai brand consultant nih gitu kan. Tapi sana jadi mikir kayak wah orang yang lebih awam lagi kayak gimana nih. Betul. Yang se-expert kamu aja bisa kena ya. Aku gak berasa expert sih, cuma ya tapi maksudnya kan you are a consultant, bener gak sih? Ada pengalaman. Ya, bener gak? Iya, jadi kayak gila yang gak ngerti sama sekali ini habis kayak gimana gitu. Kasian banget. Betul. Ya kayaknya rata-rata teman-teman yang gue tanya semuanya pasti pernah kena scam lah di dunia kripto. Gak ada yang gak pernah kena scam. Satu rumah itu masalahnya. Hah? Itu gitu harga ya? satu rumah. Iya. Wow. Iya, lumayan. Kenapa kamu gak coba sedikit-sedikit dulu? Itu bodohnya. Gitu? Iya. Grit ya. Ya karena kalau waktu mulainya kan berasa kayak oh ya kita pelan-pelan tapi ketika naik sampai kayak gitu kadang gritnya muncul gitu. I see. Jadi ketika udah grit muncul ya udah jadi kadang nggak sadar gitu kan. Wow, jadi itu bahaya loh itu. Kamu kehilangan satu rumah dari scam phishing itulah ya. Betul. Terus gimana recovernya? Pasti kan itu pasti berat banget kan. Betul. Itu momen yang sangat berat pasti kan. Oh lumayan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan biar bisa recover back? 2 bulan kayaknya. 2 bulan ya. Jadi dalam 2 bulan recovernya termasuk financial recover juga. Iya, financial recover juga. Recover. Wow. 2 bulan. Nah makanya menurut aku wah luar biasa ya. Di crypto luar biasa. Jadi dalam 2 bulan pada saat itu I think 2 bulan atau less dan itu ya kita project support juga udah bukan di high market cap. Dari sana aku belajar ternyata sesuatu yang udah di high semua orang bisa percaya. Betul. Tapi sesuatu yang mulai dari bawah ya kan itu jadi susah dipercayain. Gitu makanya mulai dari project yang masih low market cap kita bantuin dan lain itu yang kali 4 sampai 200. I see. Nah di sana akhirnya baliklah rumah plus gitu kan. Iya. Cuannya balik semua ya. Oke. Jadi kalau bicara soal scam cuma sekali itulah kan kena di kripto kan? Yang waktu di low market cap banyak sih. Banyak juga. Nah itu udah pintar. Gak mungkin masuknya besar. Iya. Itu udah masuknya udah di takaran yang oke kita siap lose. Siap hilang punya ya. Tetap 2 digit sih. Cuma ya apa namanya? Itu kayak ada 20-30 project lah. I see. Ya tapi kan itu kan sebenarnya maksudnya nggak dibilang scam yang gimana banget karena kan you are investing, bener nggak sih? You invest in the project dan projectnya nggak make it kan? Dia kayak harganya drop aja kan? Betul. Cuma kan nggak make it kan banyak reason ya. Betul. Ada juga yang scam sih ketika kita masuk dia udah langsung tutup gitu ya. Oh kita pre-sale langsung udah sold out gitu kan. Ketika launch dia fail kayak gitu. Banyak lah kan semua bisa di-fabricated gitu. Betul. Di dunia kripto semua bisa di-fabricated. Betul. Jadi di sana memang aku lihat kayak gila dikit banget orang yang mau benar-benar untuk keep building gitu. So that's the commitment yang sebenarnya dibangun kenapa jadi ego tadi karena memang mau keep building gitu. I see. Gitu karena bisa kok gitu. Kenapa sih? Sebenarnya dulu singkat cerita lah. Dulu aku mulai karir itu 2014 mulai sepeda gayung kok. Oh. Sepeda gayung. Karena dulu aku juga mobil dan lainnya aku kembalikan ke orang tua. Tuh orang tua mikir kayak ngapain lu balikin gitu. Cuma aku pikir gak apa-apa Pi. Aku pengen untuk belajar mulai dari nol. Karena kalau misalnya orang semuanya bisa kuliah ke luar negeri setelah dari S1. Mereka bisa dibiayain orang tua untuk bikin usaha. Gimana orang-orang yang gak punya kesempatan itu. Betul. Jadi aku mikir I wanna start from zero after college gitulah. Privilege-nya sampai college. Iya. Gak ada network waktu itu di Surabaya kan. Jadi gak ada network, kenalan gak ada rumah dan lain-lain. Mulai dari sepeda gayung, koper 2, uang 2 juta doang di itu tabungan. I see. What did you do then? Lu ngapain? Kerja profesional dulu. Oke. Sempat di Geomeria pada saat itu. Sempat di property developer setelah itu. Baru habis itu bikin brand agency. I see. Gitu. Nah dari itulah aku bikin dream board dan akhirnya kecapai kan waktu itu. Dalam waktu 3 tahun dari venture-nya. Intinya 26 udah kecapai semua mimpinya.
Nah, ketika kejadian hal-hal kayak di ngelihat di fenomena di kripto, jadi tergerak gitu loh. Pengen orang-orang tuh juga belajar untuk bisa believe on something. Oke. Itu makanya tagline Sequoia adalah Feel Your Dreams. I see. Gitu. Kenapa? Karena gini kok. Ini aku belajar ya. Bayangin ya ketika kita di satu ruangan nih ya. Ya. Ada 100 orang pemimpi. Nah, dari 100 orang pemimpi, siapa yang punya mimpi semua angkat tangan. Betul. Ketika kita bilang dari 100 orang itu berapa banyak yang mimpinya tuh benar-benar dikerjakan? Mungkin cuma sisa 50. Betul. Yang lain cuma berandai. Dari 50 itu kita tanya, dari 50 siapa kalian yang ada orang sekitar mendukung kalian? Kayak gitu. Mungkin sisa 10. Karena mungkin yang lain nggak dukung mereka. Iya. Gitu kan. Dan akhirnya dari 10 orang itu kita bilang 10% doang dari orang yang mau bisa mengerjakan mimpinya. Pada 100 pemimpi. Nah, di sana kenapa Sequoia Feel Your Dream dan kita keep building, karena goalnya entertainment kita adalah ketika orang mendengarkan lagu nantinya, ketika mereka bermimpi, ada Sequoia di situ menemani mereka. Ketika mereka melihat karakter di mana mereka berjalan, itu ada Sequoia. Itu karakter yang terus building, inspire dreams, hope. Gitu. Ketika mereka pakai clothing baju, itu ada baju Sequoia. Ada Sequoia juga ya. Ya, yang bisa menemani mereka. Gitu. Jadi kita pengen jadi the symbol of dream untuk mereka bisa berani bermimpi, berharap dan terus maju ke depan. Keren. Itu sebenarnya itu sesuatu yang keren menurut saya. Cuman memang it's a huge dream. To be honest with you, it's a very huge one. Jadi semangat. Gue yakin pasti lu bisa. Karena ya ini kayaknya baru pertama kali kita ngobrol secara deep talk begini kan. Ya kan tadinya ketemu say hi biasa-biasa doang. Gue yakin lu bisa lah. Karena memang gue lihat ada fire dalam diri lu. Thank you. Oke, jadi sedikit pesan lagi nih kepada teman-teman yang mungkin baru mulai kripto ya kan. Ada saran-saran nggak supaya mereka belajarnya itu, mereka harus belajar itu gimana sih kalau dari pengalaman tuh? Nih join di komunitas kripto. Ya itu salah satunya. Tapi pengalaman pribadi lu gimana? Jangan overhype paling. Jangan overhype ya. Yang kedua, coba cari media pembelajaran sama kayak di kuliah kali ya. Cari media pembelajaran yang paling mudah gitu. Overhype yang tadi pertama adalah bukan berarti ketika kita tiba-tiba masuk kripto bisa punya McLaren gitu misalnya. Oke. Nah, jeleknya di kripto kan memang seperti itu. Kebanyakan orang-orang atau KOL atau influencer di kripto kan yang mereka tonjolkan kan lebih kekayaannya. ke sesuatu yang ya. Ya kalau memang tertarik sama itu ya nggak apa-apa. Itu kan bagian daripada entertainment juga kan. Oke. So they attract into being rich gitu kan. Yeah. Tapi pahami juga gitu. Mereka bisa being rich itu seperti apa caranya. Iya benar. Jangan ibaratnya pintunya apa nih gitu. Ikut. Nah maksudnya secara buta lah ya. Pakai kacamata kuda ikut aja gitu. Nggak boleh gitu ya. Iya makanya jangan overhype gitu. Jangan overhype. Nah yang kedua coba itu. Gini kan nggak kenal nggak sayang gitu kan. Tapi kalau misalnya kenal yang disayang adalah uang. Terus habis itu nggak kenal sama barang ya gitu, cuma yang penting bisa berkali-kali lipat, maka bakal serem banget karena crypto is a very volatile market yang jauh daripada saham kan. Betul. Very jauh, bahkan your money bisa hilang dalam hitungan detik, bukan jam hari. Betul. Bam, hilang aja gitu. Dan ya I know some people yang memang kerjanya begitu, make projects to keep on making project, itu dihabisin, keep on making project dihabisin gitu. Oke. Dan buat mereka tuh udah jadi sesuatu yang wajar. Gue nggak ngerti sih pola pikir. Serial scammer lah ya, boleh dibilang gitu lah ya. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya maksudnya memang pada kenyataannya banyak banget orang-orang seperti itu di dunia kripto kan. Selama kita bisa, ya kita ngerti bagaimana cara melihat project yang baik, harusnya kita nggak kena. Tapi ya rata-rata dari semua orang kripto yang gua kenal, gua tanya pasti rata-rata pernah kena scam ya. Kayaknya harus bayar uang sekolah dulu nih baru bisa lulus ya. Iya betul. Iya. Ya itulah nggak kenal maka nggak sayang. Jadi akhirnya ketika mereka kenalan hati-hati aja sama apa yang dikenal. Karena kalau misalnya goalnya ke uang, mungkin bakal ketemu dengan lingkungan seperti itu juga. Betul sekali. Nggak salah, uang nggak salah. Betul. Uang cuma tools kan kok. Betul. Uang cuma tools. Setuju. Gitu. Tapi ketika kita punya impact yang kita pengen capai, uang bisa datang juga. Iya. Oke, so last question. Can you imagine yourself kalau lu nggak di kripto, misalnya lu nggak ketemu kripto lah. Kira-kira lu lagi ngapain sekarang? What did you do? Probably masih bakal di dunia agency, karena kan basicnya di agency dari 2017 kita branding ya. Branding kita udah handle 100 brand pada saat itu. Ke F&B juga gitu. Tapi I think we'll be back into the agency sih. Oke. Will be more boring lah.
Nggak seseru kripto ya. Karena ini dunia Web3 itu bisa accelerate the dream yang kita pikir nggak mungkin jadi bisa ada. Betul. Bukan cuma dream, tapi ya balik lagi kalau kayak kita ke event-event kripto kan, kita udah sering bahas itu kan. Event-event kripto itu benar-benar sesuatu yang out of the box banget ya kalau dibandingkan dengan event biasa. Event biasa ya. Kebayangin kita udah 20 tahun, 15 tahun tuh event kurang lebih sama terus kan. Iya. Gathering dan lain-lain. Conference ya. Conference itu. Kalau kripto, seru banget, dan kita bisa kenalan banyak orang luar benar, kan. Gitu. Jadi, dan kayak semua tuh welcome, bener nggak? Ya kita bisa ngobrol kan juga dari kripto gitu, lebih casual gitu. Ya kalau kita masih sama orang Indonesia kan lebih gampang. Kayak lu bilang, lu punya satu advisor yang di Dubai, bener nggak? Gue juga sempat lihat waktu itu lu sampai ke Dubai, lu dijemput sama dia dan lain-lain, bener nggak sih? Waktu banjir gitu. Kalau bukan di kripto kan? Mana bisa, bener nggak? Oh, waktu banjir tuh your first time to Dubai juga ya? Sama, gue juga. Sesuai banget kita ya. Parah banget. 2 tahun lalu ya kayaknya ya. Iya, 2 tahun Begitu kita sampai, ada satu kejadian yang belum pernah terjadi dalam 75 tahun ke belakang. Dubai hujan dan banjir. Sekali hujan banjir gitu ya. Dan semua saat event mostly tutup. Iya. Jadi waktu itu banyak di hotel loh. Ya, cuma memang banyak aktivitas sama advisor aku jadi kan. Kita jalan-jalan terus ya ke token gitu habis itu gitu sih. Ya. Oke. Sepedaan sama Andreas Tobing juga. Ya, di Dubai. Di Dubai kita jadi kayak orang kayak bolang gitu sepedaan di sana gitu. Iya. Seru lah ya, kripto seru ya. Iya, seru. Jadi ke Coinvest nanti di Bali. Yang tahun ini kayak enggak sih. Nggak pergi ya? Nggak pergi. Di tahun ini ada event apa lagi yang bakal lu hadir dan Sequoia hadir? Sekarang kan lagi yang ongoing hari ini juga itu Indonesia Game Week. Kita lagi ngerjain. Apa itu? Boleh, silakan. Indonesia Game Week itu conference game. Ya, tapi kita sekarang marketnya memang bukan cuma di Web3, tapi ini conference game untuk orang bisa lebih kenal game dengan cara yang menyenangkan. Gitu, jadi festival game lah. Itu kita kerjain bareng sama kementerian dan teman-teman di komunitas gaming gitu. Di lead sama Gamecom dari teman aku juga. Sisanya sih juga banyak sih. Kita masih ada 2 racing di tahun ini. Oke, yang tadi gaming itu terbuka untuk umum? Umum. Di mana? Datang di Blok M Hub. Oh, di Blok M Hub. Yeah. Oke. Gitu. Sampai kapan? Sampai hari Minggu ini. Oh, sampai hari Minggu. Oke. Yeah. Nice. Gitu. Banyak sih, kita masih banyak event ke depan pasti di tahun ini karena kita lagi banyak juga untuk ngedukung ke ekonomi kreatif ya. Sifatnya memang kita lebih ngeliat kan ekonomi kreatif Indonesia banyak yang bisa berkembang sektornya gitu. Nah, gimana kita bisa ikut juga untuk mendukung gitu. Siap. Kacamatanya gitu sih. Ya bagus sih. Maksudnya menurut saya peluang industri kreatif di Indonesia juga masih besar banget. Dan ya saya berharap Sequoia bisa menjadi salah satu pionir lah yang menggedein industri kreatif di Indonesia. Dan gue lihat lu memang full force banget di gitu ya? Iya. Terutama di bidang industri kreatif ya. Maksudnya kalau banyak teman-teman di project kripto yang lainnya, dev project kripto yang lainnya itu ya mereka lebih fokus ke projectnya sendiri gitu-gitu. Sementara kalau lu banyak berhubungan dengan kementerian dan lain-lain ya. Itu bagus sih. Itu harusnya bisa adopsi masalnya lebih gampang. Ya, amin lah. Semoga bisa lancar. Karena kalau ekosistem berkembang kan kita juga bisa berkembang bersama. Betul. Gitu kan, gue lihat situ. Oke, kalau lu lihat nih Indonesia, kira-kira kapan nih Indonesia dari kacamata lu dari sisi kripto ya bisa menghadirkan lebih banyak project lagi yang kayak lu yang bisa global? Disclaimer, sebenarnya gue nggak merasa projectnya udah gede. Nggak. Kita nggak bilang gede as in top 100 market cap, top 200 market cap. Kita nggak peduli tentang market cap, tapi presence-nya Sequoia kan juga cukup global lah ya. Maksudnya kalau gue boleh bandingin dengan beberapa project Indonesia yang lainnya, gue start tuh 2021 ya. Komunitas Launchpad kita start 2021. Gue masih inget pada saat itu gue diundang juga kayak ke podcast begini beserta 8 project yang lainnya dari Indonesia semua. Nah, sampai hari ini yang bertahan tuh sisa gue. Yang lainnya udah nggak tahu kemana gitu. Ya kan. Jadi Sequoia juga salah satu yang menurut gue bisa diperhitungkan di dunia global lah, ya kan. Nah, kapan menurut lu bisa melihat Indonesia tuh banyak project-project gede gitu? Semua I think mulai maju dari diri sendiri sih. Oke. Gitu. Jadi mulainya dari mindset dulu bahwa teman-teman tuh ketika main di sini ngelihat opportunity bagus gitu, tapi kayak tadi jangan cuma hype sesaat 100 hari doang kita bertahan gitu. Tapi anggap aja sama project tuh kayak kita kawin gitu loh, punya komitmen.
Kan kalau kita orang yang beragama, kita ketika menikah gitu kan kita pasti mau setia ya. Betul. Seterusnya untuk kita bisa committed gitu. Project juga harus gitu ya. Project juga gitu, ketika Betul. kita udah kerjain gimana kita setia untuk kerjain itu. Betul. Gitu. Memang some people menganggap kayak ada filosofinya buat mereka, business is just something yang kayak gue ngerjain, kalau gue udah gede ya gue exit. Gue main lain, gue kerjain gede, gue exit. Iya. Gak apa-apa juga gitu, dia exit di momen tertentu. Cuma di China kan, ya di Chinese kita tahu bahwa arti daripada bisnis sendiri itu kan adalah senci, kalau nggak salah itu artinya kan adalah meaning of life ya. Gitu. Jadi bayangin aja ketika kita bisa ngerjain sesuatu sesuai dengan meaning of life kita di bisnis, ya kan, lewat Web3, dan kita fokus ngerjain itu, maka hidup kita tuh berasa kayak playground. Setuju. Menyenangkan banget. Setuju. Dan ketika kita mikirkan dampaknya untuk Indonesia, maka negara ini jadi playground kita. Setuju. Kapan bermain. Mantap. Oke Jos, thank you nih. Siap, thank you. Sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan lu untuk hadir di podcast ini. My honor to be here. Ya enggak lah. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau ada kesempatan, kalau tahun depan atau kapan Sequoia ada suatu development yang gede lagi, silakan. Kita selalu welcome ya teman-teman ya. Jadi thank you untuk waktunya, thank you untuk teman-teman yang sudah dengerin. Semoga seperti harapan saya dan yours, mulai banyak proyek-proyek kripto di Indonesia yang bisa memberikan impact yang luar biasa lah. Amin. Bagi Indonesia di mata global. Yes, Ya. amin. Oke, jadi sekian dulu Market Kripto, nggak pernah tidur, kami juga nggak. Terima kasih Jos atas waktunya. Thank you. Thank you, bye-bye. Thank you. Ya.